Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ananda, saya moderator perwakilan dari kelompok 2. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dari kelompok 2 yaitu Syahira, Septi, dan Syahla. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok pemateri yaitu Kania Kusuma Wardani, Zaidatul Dwi Azahra, Sadila Putri, Novia Lestari Ningrum. Selanjutnya, kelompok pemateri akan menjelaskan atau menyampaikan materi yang berjudul Agresi Prosocial Behavior. Materi yang pertama adalah agresi. Pengertian agresi. Menurut Brigham, menyatakan bahwa yang namanya agresivitas merupakan sebuah tingkah laku yang memiliki tujuan untuk menyakiti orang yang tidak ingin disakiti, baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Menurut Baron dan Burney, mengatakan bahwa hal yang berkaitan dengan perilaku agresif adalah perilaku individu yang bertujuan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Menurut Berkowitz, agresi merupakan sebagai suatu bentuk usaha atau perilaku yang disengaja dilakukan untuk melukai atau menghancurkan secara fisik maupun psikologis pada diri orang lain. Atau juga merupakan usaha paksaan atau suatu upaya mempertahankan kekuasaan, dominasi, atau status sosial seseorang. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab perilaku agresif. Yang pertama adalah faktor proses belajar, yaitu mekanisme utama yang menentukan perilaku agresif manusia adalah proses belajar masa lalu. Bayi yang baru lahir menunjukkan perilaku agresif yang sangat impulsif, tetapi pada masa dewasa manusia akan mengendalikan dorongan impuls agresifnya secara kuat dan hanya merupakan perilaku agresif dalam keadaan tertentu. Yang kedua ada faktor penguatan. Saat pembentukan suatu perilaku, penguatan sangat berperan penting. Bila perilaku tersebut tidak diberi ganjaran, kemungkinan besar individu akan mengulangi perilaku tersebut di masa yang akan datang. Dan bila perilaku itu diberi hukuman atau ganjaran, kecil kemungkinan bahwa ia akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang ketiga ada faktor normal sosial. Bila isyarat yang menimbulkan agresi muncul, rasa marah cenderung berubah menjadi agresi. Tetapi bila isyarat yang menekan agresi muncul, rasa marah tidak akan menimbulkan perilaku agresi. Isyarat yang dikaitkan dengan pengungkapan agresi dan isyarat yang dikaitkan dengan penekanan agresi diatur dengan baik oleh norma sosial yang dipelajari untuk situasi tertentu. Dengan kata lain, norma sosial merupakan hal yang penting untuk menentukan kebiasaan agresi apa yang akan dipelajari. Yang keempat ada faktor biologis. Ada beberapa faktor biologis yang mempengaruhi perilaku agresi. Yang pertama adalah faktor gen. Gen berpengaruh pada pembentukan sistem neural otak yang mengatur penelitian yang dilakukan terhadap binatang, mulai dari yang sulit sampai yang paling mudah amarahnya. Faktor keturunan nampaknya membuat hewan jantan mudah marah dibandingkan dengan betinanya. Selanjutnya ada sistem otak. Yang terlibat dalam agresi ternyata dapat memperkuat atau mengendalikan agresi. Yang ketiga ada kimia darah. Kimia darah khususnya hormon seks yang sebagian ditentukan oleh faktor keturunan mempengaruhi perilaku agresi. Yang kelima ada faktor belajar sosial. Dengan menyaksikan perkelahian dan pembunuhan, meskipun sedikit, pasti akan menimbulkan rangsangan dan memungkinkan untuk meniru model kekerasan tersebut. Yang keenam ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan perilaku agresi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada kemiskinan. Bila seorang anak dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan, maka perilaku agresi mereka secara alami mengalami peningkatan. Yang kedua, anonimitas. Kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota besar lainnya menyajikan berbagai suara, cahaya, dan bermacam informasi yang sangat luar biasa besarnya. Orang secara otomatis cenderung berusaha untuk beradaptasi dengan melakukan penyesuaian diri terhadap rangsangan yang berlebihan tersebut. Terlalu banyak rangsangan indera kognitif membuat dunia menjadi sangat impersonal. Artinya, antara satu orang dengan orang lain tidak lagi saling mengenal atau mengetahui secara lebih baik. Lebih jauh lagi,
Setiap individu cenderung menjadi anonim atau tidak mempunyai identitas diri. Bila seseorang merasa anonim, ia cenderung berperilaku semuanya sendiri, karena ia merasa tidak lagi terikat dengan norma masyarakat dan kurang bersimpati pada orang lain. Selanjutnya ada suhu udara yang panas, dan kesesakan suhu suatu lingkungan yang tinggi memiliki dampak terhadap tingkah laku sosial berupa peningkatan agresivitas. Selanjutnya ada tipe-tipe agresi. Menurut Berkowitz, membedakan agresi ke dalam dua tipe. Yang pertama ada agresi instrumental atau instrumental aggression. Agresi instrumental adalah agresi yang dilakukan oleh organisme atau individu sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada agresi benci atau hostile aggression. Agresi benci adalah agresi yang dilakukan semata-mata sebagai pelampiasan keinginan untuk melukai atau menyakiti, atau agresi tanpa tujuan selain untuk menimbulkan efek kerusakan, kesakitan, atau kematian pada sasaran atau korban. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Azahra. Penerapan dan contoh agresi. Dalam sebuah penerapan agresi, menurut psikologi sosial, yang perlu kita pahami lebih lanjut adalah mengenai hal pola agresivitas yang bisa saja jauh lebih bermanfaat apabila kita melakukan identifikasi dengan cara perbedaan masing-masing individu. Misalnya, dalam jenis-jenis agresivitas dan hal-hal melakukan berbagai preferensi yang bisa dikembangkan dalam sebuah ekspresi. Yang pertama, pembentukan agresi. Terdapat dua bentuk, yaitu fisik dan verbal. Dalam agresi ini mencerminkan adanya sebuah perbedaan yang cukup nyata. Misalnya, ketika kita melakukan sebuah ekspresi marah, di mana bisa saja kita mengeluarkan berbagai kata-kata atau sebuah tindakan fisik. Sehingga dalam hal ini perlu juga diperhatikan untuk mengetahui bahwa dari ekspresi yang satu ini biasanya didapatkan dan juga digunakan dalam waktu-waktu tertentu saja. Contohnya, ketika kita marah, kemudian menggunakan ekspresi verbal. Yang kedua, pelampiasan agresi. Dapat dialihkan dan dapat dilakukan secara langsung. Misalnya, adanya aspek pelampiasan sebuah agresi di mana dapat mewakili sebuah kemarahan dan juga adanya agresi yang dialihkan ke berbagai objek yang bisa merusak benda. Untuk itu, pengendalian diri memang harus dilakukan dengan baik sehingga saat sedang marah masih bisa berlaku untuk tenang. Yang ketiga, level pengendalian diri. Mencerminkan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengendalian diri ketika kita sedang dalam keadaan marah. Yang keempat, pengarahan sisi agresi, merujuk pada sebuah hal atau keterkaitan dengan diri kita, di mana respon intrapunitif dalam sebuah pengalihan agresi akan terjadi pada perubahan diri sendiri, sehingga memang rasa bersalah akan tiba-tiba muncul karena semakin banyak menyalahkan diri sendiri. Biasanya ada juga rasa malu dan rasa bersalah dalam bentuk sifat intrapunitif. Sifat S1 ini biasanya memiliki keterkaitan antara berbagai keluhan penyakit, misalnya penyakit MAH dan penyakit asma. Dampak agresi. Agresi yang dilakukan berturut-turut dalam jangka lama, apalagi jika terjadi pada anak-anak atau sejak masa kanak-kanak maupun saat masa dewasa, dapat mempunyai dampak pada perkembangan kepribadian. Dapat menimbulkan kecenderungan untuk represi atau menyimpan di dalam alam bawah sadar pengalaman-pengalaman traumatik tersebut. Agresi itu pun dapat berlanjut dari generasi ke generasi. Orang tua yang agresif cenderung mempunyai anak yang agresif terhadap anaknya pula. Cara mengontrol agresi. Menurut Aronson, Wilson, dan Ackert tahun 2007, cara atau teknik yang dapat dilakukan untuk mencegah kemunculan atau perkembangan tingkah laku agresi ada 3, yaitu penanaman moral. Penanaman moral merupakan langkah yang tepat untuk mencegah kemunculan tingkah laku agresi. Penanaman moral akan berhasil apabila dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten sejak usia dini di berbagai lingkungan dengan melibatkan segenap pihak yang memikul tanggung jawab dalam sosialisasi. Yang kedua, pengembangan tingkah laku non-agresi. Untuk mencegah perkembangan tingkah laku agresi, yang perlu dilakukan adalah mengembangkan nilai-nilai yang mendukung perkembangan tingkah laku non-agresi dan menghapus atau setidaknya mengurangi nilai-nilai yang mendorong perkembangan tingkah laku agresi.
Yang ketiga, pengembangan kemampuan memberikan empati. Pencegahan tingkah laku agresi bisa dan perlu menyertakan pengembangan kemampuan mencintai pada individu. Adapun kemampuan mencintai itu dapat berkembang dengan baik apabila individu dilatih dan melatih diri untuk mampu menempatkan diri dalam dunia batin sesama, serta mampu memahami apa yang dirasakan atau dialami dan diinginkan maupun tidak diinginkan sesamanya. Definition of prosocial behavior. Prosocial behavior atau dapat disebut juga dengan perilaku sosial ini merupakan niat untuk menguntungkan orang lain. Batson mengemukakan prosocial behavior atau perilaku prososial adalah kategori yang lebih luas. Ia mencakup pada setiap tindakan yang membantu atau dirancang untuk membantu orang lain, terlepas dari motif si penolong. Perilaku prososial atau niat untuk menguntungkan orang lain adalah perilaku sosial yang bermanfaat bagi orang atau masyarakat lain secara keseluruhan, seperti membantu, berbagi, menyumbang, bekerja sama, dan menjadi sukarelawan. Selanjutnya, teori yang mengkaji prosocial behavior. Yang pertama yaitu teori evolusi dibagi menjadi dua, yaitu ada perlindungan kerabat dan timbal balik biologik. Yang kedua yaitu teori belajar dibagi menjadi dua juga, yaitu teori belajar sosial dan teori pertukaran sosial. Yang ketiga ada teori empati. Dibagi menjadi tiga, yaitu hipotesis empati altruistik, yang kedua model mengurangi perasaan negatif, yang ketiga hipotesis kesenangan empatik. Yang keempat yaitu teori perkembangan kognisi sosial. Yang kelima, teori norma sosial dibagi menjadi dua, yaitu norma timbal balik dan norma tanggung jawab. Selanjutnya, faktor situasional dan individu. Perilaku prososial dimediasi oleh faktor situasional dan individu. Yang pertama, situasional, yaitu faktor yang paling umum. Yang paling umum terjadinya efek pengamat. Efek pengamat adalah fenomena bahwa kemungkinan seseorang membantu menurun ketika pengamat pasif hadir dalam situasi kritis. Model ini yang diusulkan oleh Latane dan Darley menggambarkan 5 hal yang harus terjadi agar seseorang dapat campur tangan. Yang pertama, perhatikan situasinya. Yang kedua, konstru itu sebagai keadaan darurat. Yang ketiga, mengembangkan perasaan tanggung jawab. Yang keempat, percayalah mereka memiliki keterampilan untuk berhasil. Yang kelima, capai keputusan sadar untuk membantu. Yang kedua yaitu faktor individu. Individu dapat dipaksa untuk bertindak secara prososial berdasarkan pembelajaran dan sosialisasi selama masa kanak-kanak. Mengkondisikan operan dan pembelajaran sosial secara positif memperkuat contoh perilaku sosial yang diskrit. Kapasitas kognitif seperti kecerdasan misalnya hampir selalu terkait dengan keinginan prososial. Yang ketiga yaitu faktor lain. Selain faktor situasional dan individualistik, ada beberapa karakteristik kategoris yang dapat berdampak pada perilaku prososial. Beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan positif antara perilaku prososial dan agama. Selain itu, mungkin ada perbedaan seks dalam perilaku prososial, terutama ketika remaja pindah ke masa remaja. Selanjutnya, secara garis besar, ada 2 hal yang mempengaruhi tindakan perilaku prososial, yaitu yang pertama, pengaruh faktor situasional. Pengaruh ini terbagi menjadi 4 materi, yaitu kehadiran orang lain, yang kedua, atribusi terhadap korban, yang ketiga, nilai-nilai dalam norma, yang keempat, model-model prososial, dan yang kedua itu ada pengaruh faktor dari dalam diri, yaitu terdapat pembagian 2 materi, yaitu mood atau suasana hati, dan yang kedua ada gender.
Selanjutnya, indikator-indikator perilaku prososial. Menurut Eisenberg dan Musen, dalam Diaksini 2019 memberikan pengertian perilaku prososial mencakup pada tindakan-tindakan, yaitu terbagi menjadi 7 materi. Yang pertama ada sharing atau membagi, yang kedua ada komparatif atau kerjasama, yang ketiga ada donati atau menyumbang, yang keempat ada helping atau menolong, yang kelima ada honesty atau kejujuran, yang keenam ada generosity atau kedermawanan, dan yang terakhir ada mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.